Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Yulianti Nujana dari 12 MIPA 5. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Lama. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno bersikap anti bantuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno mengatakan bahwa nilai kemerdekaan paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri, atau yang biasa disebut dengan berdikari. Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan dari luar negeri untuk perekonomian Indonesia. Bahkan, Soekarno mengadakan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya dalam oposisi bantuan asing. Namun, sikap Soekarno ini membawa konsekuensi, yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia, yaitu terjadinya inflasi sebesar 600% per tahun pada tahun 1966. Hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Orde Lama. Pada jangka waktu itu, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan komando. Namun, semua program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan, dan Soekarno pun berusaha untuk mempasifkan dukungan rakyat. Yang kedua, perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto memiliki slogan ekonomi sebagai panglima. Kebijakan-kebijakan Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Soeharto berusaha untuk menarik modal dari negara barat dan IMF. Orde Baru mempunyai pandangan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan dari negara kapitalis dan masyarakat Indonesia sendiri. Bantuan dari negara-negara asing itu membuat Indonesia dalam keterpurukan karena syarat dan bunga yang direncanakan oleh negara pemberi bantuan. Pada masa Orde Baru juga dibentuk pembangunan 5 tahun atau Repelita 1 sampai Repelita 5 dari 1 April 1969 sampai 31 Maret 1999 dan dikeluarkannya Ketetapan MPRS nomor 23 tahun 1966. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi pada masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai pada pemerintahan B.J. Habibie yang disebut dengan masa transisi ekonomi karena pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintahan Gus Dur. Pada masa ini, ekonomi mulai mengalami perubahan, pertumbuhan PDB mulai naik, dan kondisi moneter mulai stabil. Dilanjutkan pada masa Megawati dengan kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi seperti korupsi yang lain-lain. Selanjutnya ada masa pemerintahan SBY. Pada masa ini, perekonomian Indonesia tumbuh pesat dan mengalami kesuksesan. Terakhir, pada masa Jokowi, adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 sampai tahap 6. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan.